Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Katakan kanan kirimu, hari ini hari yang diberkati oleh Tuhan dalam kehidupanmu. Hari yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita tiba di minggu yang kedua di tanggal 13 Februari. Sudah memasuki bulan yang kedua di tahun 2022 ini dengan tema kesaksian iman. Biarlah kehidupan kita senantiasa memberikan kesaksian dan memberkati banyak orang dengan iman kita yang luar biasa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang mau katakan amin. Amin. Haleluya. Mari saat ini kita lebih lagi memuji Tuhan. Kita naikkan syukur kita karena Dia Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Engkau keselamatan kami. Engkau sumber kesaksian kami Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari goyangkan kakimu, kita menari bagi Tuhan. Sama-sama katakan. I know He rescued my soul. His blood has covered sin. I believe. Amen. Sekali lagi katakan. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. Kami percaya Tuhan. I believe. Mari angkat kedua tangan kita bagi Tuhan kita. I'll raise a banner. Oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. Amen. Haleluya Tuhan. Kau penebus kami. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Come on. Lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Antusias memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan. I know He rescued my soul. Amen. His blood has covered my sin. I believe. I believe, oh God. Hallelujah. My shame is taken away. My pain, oh God. I believe Tuhan. I believe. Angkat kedua tangan kita sama-sama katakan. I'll raise a banner. Oh, it's my Lord has conquered the grave. My Redeemer. Boleh lambaikan tangannya bagi Tuhan. Hallelujah, my Redeemer. My Redeemer live. Hallelujah. Sama-sama katakan. You lift my burden. I'll rise with you, oh God. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. Sama-sama katakan. My Redeemer. Mari tepuk tangan yang luar biasa di atas kepala. Lebih keras lagi suaranya. Haleluya. Sama-sama katakan. My Redeemer. My Redeemer lives. Haleluya. Lebih lagi. My Redeemer lives. Sekali lagi. Sekali lagi. Angkat kedua tangan kita. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Haleluya. Sorak-sorak. Sorak-sorak. Sorak, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau penebus kami Tuhan. Kau Tuhan telah menebus kehidupan kami. Kami ada hari ini. Karena kasih, karena pengorbananmu yang luar biasa dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan beri dalam hidup kami.
1 minggu lagi Tuhan berikan anugerah untuk kami lewati. Kami tahu itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang telah menebus dosa kami. Oleh karena kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih hari ini, apapun yang kami alami, setiap masalah, keadaan yang kami alami hari ini, biarlah itu tidak menghalangi kami menyembah Engkau, Bapa, Raja kami, yang layak kami tinggikan, layak kami agungkan. Pujilah Engkau Yesus. Mari angkat kedua tangan kita, mari jemaat Tuhan. Mari hampiri Dia dengan ucapan syukur, katakan terima kasih. Naikkan syukur-Mu, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik. Haleluya. Kami meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab Engkau baik ya Bapa. Kau keselamatan kami. Kami sembah Engkau Bapa. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Mari lebih lagi angkat suara-Mu, tinggikan haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kemenangan bagi kami Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Mari bebaskan roh-Mu, sembah Dia. Oh, lalabaya sikarararararamo. Kami sembah, kami tinggikan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau keselamatan kami. Terima kasih Yesus. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Layak diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Kau adalah sumber kekuatan kami. Kau turut bekerja dalam hidup kami, dalam segala perkara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik Yesus. Kami tahu bahwa Engkau selalu turut bekerja dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi Engkau Yesus, Mengasihi-Mu Tuhan. aku percaya. Mari naikkan pujian ini dari awal, sama-sama kita katakan. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatan kami Tuhan. Lebih dari kekuatanku. Bahkan di padang gurun pun ku alami keajaiban-Mu. Kau tak pernah tinggal diam menyaksikan keadaanku Tuhan. Menyaksikan keadaan. Sebab Engkau adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Bahkan di tengah Badai pun ku alami pertolongan.
bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi. Aku percaya bahwa Allahku, amin Tuhan, haleluya, untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Kebaikan bagiku yang mengasihi-Mu Tuhan. Aku percaya. Haleluya, kami percaya aku percaya bahwa Allah selalu turut bekerja Tuhan, bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi-Mu Tuhan. Sekali lagi sama-sama kita katakan, aku percaya bahwa Allahku selalu turut Tuhan. Haleluya. Apapun yang menjadi pergumulan kami percaya kepada-Mu Tuhan. Engkau mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Haleluya. Yang mengasihi-Mu Tuhan, yang mengasihi, yang mengasihi-Mu. Aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Haleluya, kami percaya Tuhan, kami percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Apapun yang hari-hari ini kami alami, sesuai dengan janji-Mu atas kami, Engkau turut mendatangkan kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Syukur kami bagi Engkau Yesus. Aku percaya Tuhan. Terima kasih. Aku percaya Tuhan, Kau memegang tangan kami, Kau memegang tangan kami Tuhan. Kami percaya pada-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami percaya. Mari Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari bebaskan rohmu. Sekali lagi kita mau sembah Dia. Angkat suaramu, angkat hatimu, bawa doamu kepada Tuhan, bawa iman pengharapanmu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya kepada-Mu. Amin. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Biarlah pengurapan-Mu tercurah atas kami Tuhan saat ini. Kekuatan yang baru Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Saat kami mengangkat tangan, kami tahu Engkau turun tangan atas kami Tuhan. Kami memanggil nama-Mu Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara dan Saudari, mari panggil namanya. Terus sama-sama kita katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Amin. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi angkat kedua tangan kita, angkat hati kita, katakan Yesus. Kami sujud Tuhan. Haleluya. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu Tuhan. Satu keinginan kami Tuhan dalam hidup kami, Yesus, hanya untuk menyembah. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidup hanya untuk Tuhan menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Mari sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, penyembahan kita kepada Tuhan. Sama-sama katakan, masuk, kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Korban pujian, Masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Yesus. Kami rasakan kedamaian Tuhan, damai sejahtera-Mu limpah atas kami Tuhan. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan
kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Satu keinginan kami Yesus, dalam hidupku hanya untuk sekali lagi jemaat Tuhan dengan segenap hati angkat kedua tangan kita. Yesus Tuhan, di hadapan-Mu keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan kami Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, hadiratnya menguasai setiap kita. Dan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan Bapak Ibu, saudara dan saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya kita akan menyaksikan pengumuman untuk minggu ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Gereja Oikos Bogor dimanapun saudara berada yang menyaksikan online kebaktian pada hari ini. Saya juga bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Gembala Sidang Saudara Bapak Pendeta Adrian Teja yang mengizinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran tentang topik dan tema saudara yang diberikan kepada saya, yakni di tahun kesaksian. Saya ingin menyampaikan bagian yang diminta untuk saya sampaikan adalah kesaksian iman. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, baik kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, urapi hamba-Mu, supaya dia boleh menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita membaca bersama di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Jadi iman kita tidak boleh bergantung kepada situasi, iman kita tidak boleh bergantung kepada perkataan manusia, tetapi iman kita harus bergantung kepada firman Tuhan yang adalah kekuatan Allah. Sebab di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan 17, Alkitab dengan jelas berkata bahwa orang yang benar harus hidup oleh iman. Dan dia harus bertumbuh dari iman yang satu masuk kepada jenis iman yang lain. Nah, di dalam Ibrani pasal yang ke-11, Alkitab dengan jelas apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita mau bercerita tentang kesaksian iman, berarti saudara dan saya harus punya experience, pengalaman dengan Tuhan. Melihat sesuatu yang belum terlihat, mengalami sesuatu yang saudara tidak pernah expect sebelumnya. Itulah yang dikenal dengan mujizat. Kalau orang mengalami mujizat, dia bisa menyaksikan kesaksian imannya. Saya definisikan terlebih dahulu, apa itu Pak mujizat? Mujizat adalah perbuatan Allah yang supranatural yang dilakukan kepada kita manusia yang natural. Berarti dengan kata lain, Tuhan memang dengan sengaja saudara bisa bersaksi tentang iman saudara, bukti dari sesuatu yang belum kita lihat, dan Anda bisa dasar dari segala sesuatu yang kita inginkan. Anda punya kerinduan apa? Dasarnya adalah iman. Saya ingin membaca satu kebenaran firman Tuhan dalam Efesus pasal pertama ayat yang ketiga. Tidak semua yang saya sebutkan ayatnya tidak saya buka, saudara bisa membaca sendiri. Kita membaca bersama sekarang Kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Di sana dikatakan begini, kalau Anda ingin mengalami pengalaman-pengalaman supranatural bersama dengan Tuhan, dengan iman saudara, saudara mesti tahu cara bekerjanya Tuhan untuk memberikan pengalaman-pengalaman supranatural dalam hidup kita. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani yang ada di dalam sorga. Jadi saudara dan saya tuh berhak untuk mengalami dan menikmati pengalaman-pengalaman supranatural, atau saudara bisa mengalami pengalaman atau berkat sorgawi. Tetapi saudara dan saya diletakkannya mujizat atau diletakkannya apa yang saudara butuhkan tidak di Bogor, tidak di Jakarta, tidak di Tangerang, tetapi ditaruh di dalam sorga.
Jadi Allah, kalau saudara perhatikan Efesus pasal pertama, Allah telah, artinya sudah. Bukan waktu saudara meminta, Allah telah menyediakan. Di mana disediakan? Di sorga, banknya. Lalu account-nya, kalau saudara mau pengen transfer sesuatu, Anda mesti punya bank dan harus tahu account number-nya. Jadi menurut Efesus pasal 1 ayat 3, saya akan pakai kalimat yang mudah. Bapa telah mengaruniakan di dalam Kristus account-nya segala berkat rohani di dalam sorga, banknya. Oke, jadi mudah untuk saudara. Nah sekarang, Pak, bagaimana caranya memindahkan berkat rohani atau berkat-berkat supranatural, baik itu kesembuhan, baik itu kelimpahan, baik itu penyediaan, baik itu promosi yang datang dari Tuhan, semuanya tersedia oleh Tuhan di dalam sorga. Kalau tempatnya di Bogor, saudara bisa naik mobil. Atau di Jakarta saudara bisa naik mobil untuk mendapatkannya. Tapi dia tempatnya di sorga supaya saudara belajar bagaimana mendownload yang dari sorga bisa turun ke dalam dunia. Sekarang perhatikan saya. Kalau saya pengen barang yang ada di Amerika dan saya rindu supaya barang di Amerika itu datang ke Indonesia, maka saya harus punya nilai tukar yang bisa diterima oleh orang Amerika, supaya waktu saya bayar berdasarkan US currency atau alat tukar yang diterima oleh Amerika, maka barang itu bisa datang. Jadi barang itu bisa pindah karena saya mengirim alat tukarnya, namanya apa? Dolar. Saudara ada barang di toko bisa pindah kepada saudara kalau saudara punya rupiah kalau di Indonesia. Jadi kalau saudara ada toko di Alfamart atau Indomart dan saudara pengen supaya entah minuman entah makanan itu bisa Anda bawa secara resmi pulang kalau saudara memiliki alat tukarnya, yaitu apa? Rupiah. Jadi rupiah adalah Indonesian currency. US currency namanya dolar. Kalau saudara pergi ke Inggris, barang di Inggris bisa datang ke Indonesia kalau saudara mempunyai alat tukarnya. Apa alat tukarnya, Pak? Alat tukarnya adalah pound sterling. Sebab pound sterling adalah alat tukar yang diterima oleh orang Inggris dan mereka bisa terima karena itu adalah alat tukar yang bisa diterima oleh orang Inggris. Sekarang pertanyaannya, kalau orang barang di Amerika tidak bisa pakai rupiah karena harus pakai currency yang dia mau. Kalau orang Indonesia, orang luar negeri mau beli barang di Indonesia harus pakai currency yang berlaku di Indonesia, yaitu rupiah. Nah sekarang bagaimana Pak caranya supaya saya bisa mengalami berkat rohani, kesembuhan supranatural, kesembuhan ilahi. Saya bisa mengalami penyediaan ilahi, penyertaan ilahi, perlindungan secara ilahi yang semuanya ditaruh di sorga. Jadi di sorga tidak bisa saudara mendapatkan alat tukar pakai rupiah. Kalau gitu hanya orang yang kaya yang bisa mengambil berkat datang dari sorga. Nggak bisa pakai US dollar, nggak bisa pakai emas, nggak bisa pakai pound sterling. Alat tukar yang bisa diterima oleh surga itu saya sebut heaven currency. So, alat tukar untuk membuat sesuatu yang supranatural yang ada di surga bisa datang di muka bumi adalah alat tukar yang surga bisa terima. Sama seperti Amerika, saya bisa ambil barang dari Amerika selama ada currency yang bisa diterima oleh orang Amerika. Halnya juga, saudara kalau merindukan mujizat, Anda merindukan berkat rohani, Anda merindukan kesembuhan, penyediaan secara ilahi, saudara dan saya harus mengerti alat tukar yang sorga bisa terima. Apa itu Pak alat tukar yang sorga bisa terima? Alat tukar yang bisa sorga terima untuk membuat sesuatu yang supranatural yang ada di sorga bisa menjadi natural di bumi adalah iman. So, heaven currency is not gold or silver or US dollar or rupiah, but faith. Heaven currency is
faith. Coba chat ya, saudara chat. Heaven currency is not money, is not gold, but faith. Jadi alat tukar yang bisa diterima di sorga bukan uang, bukan dolar, bukan juga emas dan perak, tetapi alat tukarnya adalah iman. Itu sebabnya hari ini saudara pengen bersaksi tentang iman saudara. Saya mau tolong saudara bagaimana saudara menggunakan iman untuk menukar. Sebab ini iman, faith is a heaven currency, adalah alat tukar yang sorga bisa terima. Jadi dengan kata lain, semakin besar alat tukar yang Anda miliki, bisa mengalami mujizat yang lebih banyak dalam hidup saudara. Kalau begitu Pak, currency itu sama persis layaknya sebuah apa? Sebuah mata uang. Kalau Anda punya uang 100, Anda bisa membeli lebih banyak daripada ketika Anda punya uang 100 ribu, lebih banyak daripada 10 ribu. Kalau Anda punya uang 1 juta, otomatis saudara bisa membeli di supermarket lebih leluasa daripada orang yang cuma punya 100 ribu. Demikian juga orang yang punya iman yang besar, dia bisa menukarkan apa saja yang dia butuhkan yang ada di dalam surga. Wow. Pak, pertanyaannya, apakah benar iman itu ada yang kecil, ada yang besar? Oh iya. Yesus pernah berkata dalam Matius pasal 17 ayat yang 20, Yesus menyembuhkan anak muda yang sakit. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja. Berarti besar atau kecil? Kecil. Jadi ada iman yang kecil. Kamu bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa memindahkan gunung. Iman yang kecil. Ada juga iman yang sedang. Ada orang yang tidak punya iman. Ada juga iman yang besar. Anda bisa membaca di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-28. Ada perempuan dari Sirofenisia yang pengen disembuhkan anaknya. Lalu kemudian ketika ingin disembuhkan, perempuan Kanaan ini datang kepada Yesus. Dan Yesus berkata begini, tidak baik memberikan roti kepada anjing. Lalu ibu ini berkata, enggak apa-apa Tuhan, sekalipun anjing, dia akan, kalaupun aku anjing juga bisa makan dari roti-roti yang jatuh dari meja tuannya. Remah-remah yang jatuh dari meja tuannya dia terima. Saudara, waktu Yesus mendengar itu, Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu. Wow. Jadi dengan kata lain, seseorang itu bisa dilihat oleh Tuhan apakah imannya kecil, apa tidak punya iman, atau imannya sedang, atau imannya besar dari apa yang Yesus kenali. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam. Jadi saudara, ada banyak. Jadi kalau begitu seperti mata uang. Iman itu seperti mata uang, punya nilai tukar. Dan semakin besar Anda mempercayai Tuhan, semakin besar mujizat yang saudara bisa nikmati. Pak, pertanyaannya, siapa yang bisa menuntun orang dari iman yang kecil, iman sedang menjadi iman yang besar? Mari saya ingin mengajak saudara membaca Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang kedua dikatakan begini. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Garis bawahi, Yesuslah yang memimpin kita di dalam iman menuju kepada kesempurnaan. Nah sekarang, jadi ada Tuhan Yesus yang bisa menolong saudara, bisa menolong memimpin saudara bertumbuh dari iman yang satu kepada level iman yang lain. Pak, bagaimana kita bisa menggunakan atau bisa menaikkan iman kita? Bagaimana supaya kita bisa menggunakan, bahkan kita bisa memiliki iman, kita memiliki heaven currency? Saudara, kalau mau saya menulis satu buku 10 atau 12 bab mengenai heaven currency atau iman.
bagaimana mengembangkan iman saudara dan sebagainya. Saya ingin menyampaikan dengan cepat ada 4 hal yang saudara harus miliki atau saudara lakukan supaya iman saudara bisa menjadi kenyataan, bahkan bisa bertumbuh ya. Nomor 1, Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Dikatakan begini, Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau saudara pengen menyaksikan iman saudara, saudara mesti punya iman. Gimana caranya saya memiliki iman, Pak? Dengan cara saudara harus mendapatkan rema atau mendapatkan firman Kristus. Firman Kristus itu ada yang disebut logos, dalam bahasa Yunani ada disebut dengan rema. Jadi apabila saudara ingin mendapatkan rema, maka saudara mesti membaca logos atau membaca firman Tuhan setiap hari. Mari chat ya bersama dengan saya. Kalau saya mau mendapatkan rema, saya harus membaca firman Tuhan setiap hari. Sama seperti saudara pengen dapatkan vitamin C. Vitamin C itu ada di dalam jeruk. Memang tidak seluruh jeruk itu adalah vitamin C. Tetapi ketika saudara makan jeruk, maka saudara mendapatkan vitamin C. Ini logos. Jeruk itu ilustrasi daripada logos. Dan rema adalah dalam logos itu Tuhan Roh Kudus bisa berbicara dan menyampaikan sesuatu janjinya kepada kita. Pak, bagaimana kalau saya baca Alkitab? Kadang-kadang gak ada saya dapat apa-apa. Gak apa-apa. Tapi teruslah setia setiap hari. Untuk apa? Karena ada fungsi daripada Roh Kudus. Dia yang akan mengubah dari logos menjadi rema. Bukan tugas saudara membaca Alkitab. Tetapi Roh Kudus yang akan menolong saudara membuka rahasia dari logos menjadi rema. Jadi saudara kalau pengen imanmu bertumbuh, imanmu menjadi besar dan menjadi kenyataan Anda melihat banyak mujizat terjadi dalam hidup saudara, maka saudara nomor 1 harus menerima rema. Anda perhatikan ya, terima rema, menerima janji. Sebab tidak ada hak bagi saudara untuk berdoa sesuatu yang Tuhan tidak memberikan janjinya. Yang kedua, Roma pasal 10 ayat 8 dan ayat 10 Alkitab dengan jelas berkata ini. Kalau saudara dan saya sudah menerima rema, saudara harus belajar percaya di dalam hati. Ini bagian yang kedua. Sebab Alkitab menulis sesuai firman yang saudara dan saya dengar dan saudara baca, setiap orang yang percaya akan dibenarkan. Itu sebabnya saudara di dalam Roma pasal 10 ayat 8 sampai 10 ada 3 poin yang penting. Yang pertama, saudara menerima rema. Yang kedua apa Pak? Saya harus percaya kata Tuhan. Oke? Kenapa saya harus percaya? Karena kadang-kadang ada orang yang menerima janji Tuhan tapi tidak percaya. Yang ketiga, setelah saya percaya, nomor 1 saya menerima rema. Oke? Yang kedua, saudara harus percaya. Ya Tuhan, aku percaya dengan janjimu. Seperti Abraham yang rasanya impossible. Umur sudah tua, umur sudah 99. Menerima janji. Bahkan Sarah sudah mati, haid atau sudah tidak mungkin secara biologis. Tapi dia menerima janji, dia menerima rema. Dan pada waktu dia menerima rema, dia percaya. Itu sebabnya apa yang dia percaya diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Setelah dia percaya, sekalipun mustahil tapi dia percaya. Nah, langkah yang ketiga, dia mulai berkata-kata. Saudara, berkata-kata sesuai firman Tuhan itu penting. Berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan, apa yang kita percaya itu penting. Sebab dengan mulut orang mengaku dan ia diselamatkan. Jadi waktu saudara mempercayai janji Tuhan dan saudara menceritakan kepada orang lain, maka saudara sedang menguatkan janji Tuhan di dalam hati saudara. Tuhan akan lihat gini, wow, anakku percaya dengan apa yang aku sampaikan. Dan yang keempat, yang terakhir, kalau saudara
Pertama, udah terima rema. Lalu kemudian saudara percaya di dalam hati. Kemudian yang ketiga berkata-kata, seperti Abraham berkata-kata. Dan yang keempat, Abraham bertindak dengan iman. Itu sebabnya saudara jangan heran tiba-tiba pada umur 100 tahun dia istrinya melahirkan anak dan Abraham mendapatkan anak Ishak di umur yang sudah sangat tua. 100 tahun. Jadi yang keempat apa Pak? Kalau saudara sudah berkata-kata, Anda mesti bertindak sesuai firman. Saya berikan contoh. Kalau tadi Abraham, saya sudah beri contoh. Ini kesaksian iman. Saudara mesti bisa menyaksikan kenapa? Karena imannya bekerja di dalam hidup Abraham. Sekarang saya cerita bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup saya. Iman saya bertumbuh ketika saya menerima janji. Satu hari kira-kira gereja kita tuh berdiri tahun 2004. Kira-kira tahun 2006, jadi 2 tahun kemudian saya membaca firman Tuhan pagi-pagi saat teduh. Tuhan berbicara kepada saya dari Keluaran pasal 26 ayat 1 sampai 10. Di situ cerita tentang Musa yang membangun rumah Tuhan. Lalu saya baca di situ Musa membangun bait Allah dengan cara apa saudara? Membangun 5 tangkap dijahit dan atapnya 6 tangkap. Masa 6 tangkap gini kan ini jahitan ya? Tuhan berbicaranya kepada saya, kamu bangun rumahku 6 tangkap. Itu yang bisa masuk di dalam roh saya itu seperti saudara ya, kalau kita zaman sekarang ada ruko yang digandeng-gandeng ya. 6 tangkap. Jadi saya menyimpulkan, oh Tuhan mau supaya saya percaya, berkata-kata dan bertindak untuk membangun rumah Tuhan dengan 12 ruko. Saudara tahu, jemaat masih sedikit sekali. Waktu jemaat masih sedikit itu pun masih nyewa. Nyewa ruko pun cuma 1. Jadi saya bilang kepada jemaat, saudara-saudara, ini ingat yang angkanya ya, terima rema nomor 1. Nomor 2, percaya. Setelah saya percaya, nomor ketiga, berkata-kata. Saya bilang kepada jemaat, Tuhan minta supaya kita membangun rumah Tuhan dengan membeli 12 ruko dijadikan 1. Saya tidak tahu, tapi itu yang Tuhan beri. Yang Tuhan suruh untuk kita melangkah. Sebab iman, Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi saya berkata-kata karena saya percaya. Lalu ada jemaat salaman sama saya. Kalau pulang kan biasanya pendeta salaman ya jemaat ya. Ketika jemaat itu salaman, dia bilang gini, Pak Gembala, kenapa Bu? Dia tanya, Pak Gembala, tadi itu 12 ruko itu sewa atau beli? Saya jawab, beli Bu, kata Tuhan. Oh, duitnya dari mana Pak? Saya ngerti pertanyaannya dia. Duitnya dari mana? Pendeta kok ditanya duit? Langsung saya jawab, duitnya dari Tuhan. Lalu kemudian ibu itu langsung salaman lagi. Oh ya udah Pak Gembala, puji Tuhan kalau dari Tuhan ya, bukan dari jemaat kan Pak. Jadi kemudian dia jalan ngacir ibu itu saudara. Karena dia rasa aman, karena duitnya bukan dari jemaat tapi dari Tuhan. Karena kalau dari jemaat dia keder. Karena apa? Sekarang aja sewa ruko aja dan sewa ballroom di sebuah mall aja bisa jalan running kebaktian aja udah puji Tuhan. Ini masa harus membeli 12 ruko yang menurut pikiran mereka impossible. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya semakin orang tidak percaya, semakin saya semangat. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terlalu besar yang orang lain tidak percaya, berarti itu asalnya dari Tuhan, itu kalau saya. Lalu kemudian saya panggil bagian keuangan, saya panggil ketua pembangunan. Lalu saya perintahkan mereka, kamu cari di BSD, karena saya menggembalakan di GBI WTC yang ada di BSD, di Serpong. Lalu saya bilang gini, kamu cari 12 ruko di tempat komplek yang lagi membangun ruko-ruko yang baru. Jangan kamu beli yang sudah ada.
Kenapa Pak? Karena kalau kamu beli 12 ruko, minta sama BSD supaya jangan dibangun ruko tapi dibangun gereja. Lalu kemudian orang itu pada pergilah ke developer, ke tempat BSD bagian marketing, dia datang. Lalu mereka minta supaya karena DP-nya itu saudara, DP-nya itu hanya dikasih 3 bulan. Dan menurut hitungan saya 3 bulan tidak mungkin. Makanya saya perintahkan mereka, kamu minta 12 bulan DP-nya. Jadi waktu itu mereka datang dan singkat cerita ya, mereka datang minta DP dibayar selama 12 bulan, dia bilang tidak. Datang kedua, Pak kita ini serius Pak. Tapi kenapa sih Bapak nggak bisa ulur kedua? Nggak dikasih, pulang. Sampai 5 kali mereka mengajukan dengan proposal yang berbeda-beda untuk minta supaya diberikan pembayaran DP selama 12 kali. 12 bulan tidak dikasih. Lalu mereka datang kepada saya dan mereka berkata begini. Ini kesaksian iman ya. Pak, kata mereka, saya udah datang 5 kali Pak. Datang kepada BSD. Dan kata mereka tidak boleh. Saya udah 5 kali Pak, malunya kayak apa Pak? Muka saya ditaruh di mana Pak? Jadi saya udah bilang kepada Bapak 5 kali dan kita ditolak. Nih teman-teman semua memperhatikan dan kita memutuskan kita berhenti untuk datang ke BSD. Lalu saya datang kembalikan kepada Tuhan. Tuhan, lihat anak-anak saya udah bertindak loh Tuhan. Udah bagian yang keempat, bertindak, berkata-kata, bertindak. Lalu kemudian ketika saya bertindak 5 kali anak-anak saya, kalau sekali nggak masalah, 5 kali ditolak. Berarti sudah selesai bagian saya. Mungkin saya kurang peka mendengar suara Tuhan. Lalu kemudian saya berdoa. Ketika saya berdoa, Tuhan bilang begini kepada saya. Baru 5 kali ditolak saja sudah putus asa. Lihat Elia ketika dia minta hujan, dia berdoa dengan sungguh-sungguh 7 kali. Suruh bujangnya melihat 7 kali dia berdoa sungguh-sungguh. Baru dia lihat sekepal awan sekepal tangannya. Dan kemudian turun hujan lebat. Waduh, saya waktu selesai doa saya exciting. Dan kemudian saya ketemu dengan mereka, panitia pembangunan dan bendahara atau bagian keuangan. Saya beritahu gini, Tuhan bilang jangan cuma 5 kali, jangan berhenti 5 kali, mesti 7 kali. Lalu saudara, apa yang terjadi? Waktu saya mendengar cerita itu, kemudian saya cerita dan kemudian mereka berkata, Pak, begini ya Pak ya, kita ini udah 5 kali Pak, malu muka kita, muka badak kita ini udah. Kalau Bapak mau tambah 2 kali lagi supaya genap 7 kali seperti yang Tuhan firmankan, saya mau pergi asal Bapak ikut. Jadi malunya bersama-sama. Saudara tahu apa yang terjadi ketika saya datang kepada mereka, lalu kemudian tim pembangunan ikut, lalu saya ngomong yang sama seperti yang diomongkan mereka. Lalu bagian direktur marketingnya ini bertanya kepada saya, Pak, 2 pertanyaan. Pak, Bapak ini serius apa enggak sih? Udah ditolak bolak-balik malah bawa pemimpinnya. Serius enggak sih beli 12 ruko? Saya jawab, Pak, sangat serius. Bukan cuma serius, sangat serius. Pertanyaan kedua, sebenarnya Bapak ini punya uang apa tidak? Waduh, begitu ditanya yang kedua, saya mau bilang apa? Kalau bilang tidak punya uang, kenapa beli? Kalau punya uang, kenapa minta 12 kali? Di tengah-tengah ketika dia bertanya, saya mulai di dalam hati saya, kamu mesti jujur apa adanya. Lalu saya cerita, kita tidak punya uang sekarang. Oh gitu. Ya udah, kalau nggak punya uang, ya sudah, saya tolak. Karena tidak bisa membayar sesuai ketentuan perusahaan, yaitu 3 kali DP harus dibayar lunas. Lalu saya bilang nih sebelum saya pulang, bolehkah Bapak jangan putuskan, Bapak naik 1 level sampai ke owner. Bapak kan direkturnya, Bapak ngomong ke owner. Kalau ownernya tidak boleh, saya berhenti Pak, saya tidak akan datang lagi.
Tapi kalau ownernya boleh, saya datang lagi. Oh oke Pak, baik. Lalu saya pulang. Dan setelah saya pulang, saudara, orang ini tidak mau bicara kepada owner. Dia tetap aja tidak mau bicara kepada owner. Malam pertama, saya tahunya bagaimana, dia cerita. Malam pertama, dia nggak bisa tidur. Waktu setiap kali dia malam tidur, dia nggak bisa tidur. Lalu kemudian muncul wajah saya di tengah-tengah malam. Makanya hati-hati itu ya. Lalu kemudian dia bilang, waduh gua nggak bisa tidur gara-gara pendeta itu yang datang. Hari kedua wajah saya nongol lagi dan dia nggak bisa tidur. Wajah saya nongol lagi dan hari ketiga dia bilang ini, gua ini bisa mati gara-gara nggak tidur sepanjang malam. Udah 3 hari gua nggak tidur. Lalu kemudian besoknya dia memutuskan bicara kepada kepada ownernya. Dia bilang gini, bos, saya mau datang kepada bos cuman cerita perkara sederhana aja, tolong jawab. Gimana? Ada orang minta mau beli 12 ruko. Bagus. Bos, orangnya ini sangat serius karena udah saya tolak 5 kali. Dia malah bawa pemimpinnya ke 6 kali. Udah saya tolak harus bayar DP 3 kali. Tapi dia ngotot minta 12 kali bos. Bagaimana menurut bos? Dia nggak cerita bahwa dia sudah 3 hari tidak tidur. Lalu kemudian bosnya tanya 2 pertanyaan. Dia berkata gini, kalau dia itu investor, jangan kamu kasih. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia benar-benar dipakai sendiri, kamu kasih 12 bulan nggak apa-apa. Bos, kalau menurut saya bos, dia tidak mungkin investor. Bagaimana kamu bisa tahu? Kata bosnya. Karena saya udah tanya sama dia, kamu punya uang nggak? Dia jawab enggak. Justru jawaban saya menjadi kunci bosnya berikan. Dan bosnya bilang kasih kalau dia mau pakai sendiri. Supaya komplek BSD kita, komplek ruko yang baru bisa cepet rame. Gara-gara gereja itu. Lalu kemudian dia bilang, ya oke bos, saya beritahu mereka. Lalu kemudian direktur marketingnya telepon saya. Waktu dia telepon saya, kemudian saya taruh. Saya taruh handphone saya dan kemudian dia cerita, Pak silakan datang dan saya sudah bilang bos saya dan ceritanya panjang tadi dan diberikan. Silakan Bapak datang tapi tolong saya juga butuh kepastian dari Bapak, yaitu Bapak mesti membuat cek mundur selama 12 bulan supaya ada pegangan buat saya. Baik Pak. Lalu kemudian saya bilang sama bagian bendahara, besok tolong bawa cek yang banyak. Kalau cek banyak saudara, yang gak ada isinya. Ceknya banyak. Dan kamu bawa ballpoint yang keren, Mont Blanc. Mereka datang, lalu kita datang. Dia ceritakan seperti tadi. Lalu kemudian pada waktu itu, lalu DP-nya dihitung, bagi 12, lalu ditulis di dalam cek itu. Waktu cek ditulis oleh bagian keuangan. Dan saya mulai di tempat itu mulai berdoa. Dia tanda tangan semua ceknya. Lalu direktur marketingnya dia melihat saya. Saya mau tanda tangan. Yang pertama, saya bilang begini kepada Tuhan. Tuhan, ini Engkau tahu Tuhan ya. Di gereja tidak ada uangnya. Engkau tahu Tuhan. Engkau suruh aku membeli 12 ruko. Aku taat. Aku berkata-kata dan aku bertindak. Sekarang Engkau suruh 7 kali dan terbukti terbuka. Dan sekarang aku mau tanda tangani cek ini Tuhan. Tapi please Tuhan, aku yang tanda tangan. Jadi kalau gak ada uangnya, gak mungkin Tuhan yang ditangkap, aku yang ditangkap. Jadi tolong ya Tuhan, mari kita kerjasama. Air mata saya tiba-tiba menetes. Ketika saya meneteskan air mata, direkturnya itu bertanya, loh Pak, dikabulkan kok malah menangis? Oh enggak, tangisan sukacita. Cuman saya enggak bisa cerita apa adanya bahwa saya sukacita, tapi please Tuhan, jangan sampai enggak dibayar, jangan sampai enggak ada uang ya Tuhan. Waktu saya tanda tangan 1, air mata saya keluar, tes. Tanda tangan cek kedua,
sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri. Terus sampai 12. Akhirnya menetes teruslah air mata saya. Dan saya serahkan. Dan dia tidak tahu apa yang saya sedang pergumulkan. Dan saya pulang, ini Tuhan tolonglah. Jangan permalukan aku. Sebab aku ini hanya menyampaikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Dan Tuhan janganlah mempermalukan gerejamu yang berkata dan menandatangani cek. Betapa malunya kalau ada pendeta tulis cek dan tidak ada isinya. Saudara, pembayaran mulai pertama. Supaya cepat ya, pembayaran pertama. Bagian keuangan datang kepada saya dan berkata, Pak, tinggal 2 hari. Belum ada uang, kita harus bayar. Saya bilang ini, jangan bilang tinggal 2 hari. Diubah kalimatmu, kata-katamu. Bagaimana Pak? Masih ada 2 hari. Baiklah Pak. Dia pulang lagi. Besoknya lagi datang lagi, Pak Gembala, tinggal 1 hari. Loh kan saya udah kasih tahu. Bilang masih 24 jam lagi tanggal deadline pembayaran. Saudara, bendaharanya jantungnya berdebar-debar. Kalau saya cuma meneteskan air mata. Cuman apa? Supaya Tuhan, Engkau yang bekerja, ya Tuhan harus bekerja, Tuhan harus nyukupin. Sebab aku nggak tahu kemana harus cari duitnya. Saudara, saya kagum sekali. Setiap kali membayar cek, kurang 2 hari nggak ada uang. Kurang sehari belum ada duit. Tapi kurang beberapa jam kemudian duit datang. Setiap kali pembayaran selama 12 tidak ada yang terlewat dan seluruhnya terpenuhi dan terbayarkan, tergenapi sampai seluruh gedung itu lunas terbayar. Saya sendiri juga kagum, bukan hanya DP-nya, pembayaran tiap bulan gedung itu sampai selesai tuntas semua lunas terbayar. Saudara, saya berdoa. Kalau saudara melihat kebenaran ini, maka firman Tuhan itu ya dan amin. Mari alami perjalanan bersama dengan Tuhan. Gunakan iman saudara sebagai alat tukar semua yang tersedia di surga supaya Anda bisa alami di Bogor dan di kota di mana saudara berada. Saya berdoa kebenaran ini menolong saudara dan saya mau berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Mungkin ada di antaramu yang sedang ada pergumulan rumah, hutangmu, ada langkah-langkah iman yang sedang kau ambil. Mari angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, Engkau tolong anak-anakmu yang mengangkat tangan. Engkau tahu keterbatasan mereka. Hari ini mereka tahu kebenaranmu bahwa iman adalah alat tukar yang resmi yang bisa menukar apa yang baik di sorga yang kau sediakan bagi umatmu. Baik itu kesembuhan, baik itu keuangan, baik itu mujizat apapun yang mereka perlukan. Terjadilah sesuai dengan janji firman. Berikan mereka keberanian untuk berkata-kata, untuk mereka bertindak sesuai dengan firman yang kau berikan dalam hidup mereka. Terpujilah namamu, berkatilah semua anak-anakmu yang ada di gereja Oikos yang ada di Bogor. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba waktunya kita memberikan persembahan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu boleh memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya untuk memberkati pelayanan di gereja Oikos Bogor. Dan saat ini mari kita memberikan persembahan lewat tayangan yang ada di bawah ini. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah mendengar firman-Mu, apa yang menjadi pesan-Mu bagi setiap kami. Komitmen kami mau melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melihat karya-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami akan memberikan persembahan. Kami naikkan persembahan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah terlebih dahulu memberkati kami. Sucikan, kuduskan persembahan kami Tuhan, biar boleh dipakai untuk alat kerajaan-Mu di gereja kami, di kota kami, bahkan di bangsa kami Indonesia. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Saat ini mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita mau terus setia untuk memberi. Amin. Dengan kita setia memberi, maka berkat-berkat Tuhan juga terus mengalir dalam kehidupan kita. Kita percaya dengan kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Memang di masa-masa pandemi seperti ini, masa yang sulit, tapi bukan berarti kita tidak bisa memberi Bapak Ibu. Biarlah kita mau terus dengan setia memberi persembahan mingguan maupun juga persembahan persepuluhan. Biarlah ini menjadi satu bukti bahwa kita taat dalam melakukan perintah Tuhan, terutama dalam hal memberi. Biar berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Bapak Pastor Yonatan Wiryohadi, yang telah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa buat kita hari ini. Biarlah di pada hari ini Bapak Ibu mengalami sungguh-sungguh firman Tuhan yang sudah dibagikan menjadi kesaksian yang kuat bagi setiap iman kita, bagi banyak orang, supaya semakin banyak orang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba waktunya kita di akhir ibadah kita hari ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian semua untuk kita bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami sungguh percaya Tuhan, di ibadah kami hari ini dalam pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan, kami memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Bahkan saat kami mendengar firman-Mu, kami bukan hanya mendengarnya Tuhan, tapi kami juga mau mempraktekkannya Tuhan, melakukan firman-Mu Tuhan, sebagai bentuk ketaatan kami Tuhan, dalam kami menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, untuk supaya hidup kami boleh berdampak bagi banyak orang Tuhan. Lewat kami menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan bagi banyak orang. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan, dan kami tentu Tuhan ingin terus hidup semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dengan kami sungguh-sungguh menghadirkan Engkau Tuhan dalam kami membangun kehidupan rumah tangga kami Tuhan, pernikahan kami Tuhan, keluarga kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang memelihara, yang menguatkan, bahkan Tuhan yang terus mencukupi segalanya Tuhan. Kami percaya untuk semuanya ini Tuhan. Bahkan kami terus mau melibatkan Engkau Tuhan dalam kami mendidik anak-anak kami Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh hidupnya berkenan kepadamu Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan Tuhan untuk studi kami, kuliah kami, sekolah kami dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami untuk kami bisa menyelesaikannya, dan juga anak-anak kami bisa menyelesaikannya dengan berprestasi yang terbaik, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan Tuhan pekerjaan kami Tuhan, bisnis kami, usaha yang kami kerjakan Tuhan. Biarlah ini memberikan kami pendapatan yang terbaik Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat kami. Keuangan kami boleh mengalami keuangan yang merdeka Tuhan, yang memberikan dampak yang luar biasa buat kami, untuk kami boleh melihat bahwa Tuhan selalu memberikan berkat yang berlimpah-limpah buat kami, supaya kami juga bisa memberkati banyak orang Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu, karena pelayanan yang kami kerjakan ini adalah kehormatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami mau lakukan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Biarlah kehidupan pelayan kami Tuhan boleh memberkati banyak orang Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Kami serahkan Tuhan sungguh-sungguh untuk kehidupan pelayanan kami di gereja Oikos ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati para pemimpin gereja Oikos, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dan juga seluruh jemaat-Mu Tuhan di gereja Oikos, untuk mereka boleh bersungguh-sungguh hati Tuhan, terus mengerjakan amanat agung dengan mereka memberitakan Injil, memenangkan jiwa, dan memuridkan lebih banyak orang lagi Tuhan. Biarlah di tahun ini tahun kesaksian Tuhan menjadi satu hal yang menguatkan banyak orang Tuhan, dan hidup mereka diubahkan Tuhan karena perjumpaan mereka dengan Engkau Yesus Kristus melalui kehidupan kami semua Tuhan. Jemaat-Mu di gereja Oikos Bogor, kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya Bapa kehidupan gereja-gereja-Mu yang lain Tuhan di Indonesia. Biar mereka juga bersama-sama dengan kami Tuhan mengerjakan pelayanan amanat agung ini Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapa. Dan kami melihat ada banyak orang mengalami perjumpaan Yesus lewat gereja-gereja-Mu Tuhan di Indonesia ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau terus menambah-nambahkan orang-orang percaya yang
baru Tuhan setiap harinya. Untuk mereka boleh mengalami kehidupan yang diubahkan seperti yang Kau kehendaki dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya ini. Kami serahkan juga kota yang kami diami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memberkati kota kami, supaya kami bisa terus hidup, mengerjakan seluruh aktivitas kami dengan nyaman, aman, dan tentram Tuhan. Dan kami percaya ini berkat yang luar biasa yang kami terima daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga bangsa kami Tuhan, negara kami Indonesia Tuhan. Biar Tuhan terus memberikan pemerintahan yang sungguh-sungguh kuat, pemerintahan yang sungguh-sungguh bisa mengatasi masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan yang belum selesai Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar pemerintahan yang bersih, yang kuat, yang sungguh-sungguh bisa mengatasi semuanya ini Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kau memberikan kekuatan buat pemimpin negara kami Tuhan, Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, para kabinet, juga aparatur dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke desa-desa terpencil Tuhan. Biar Kau memberikan kekuatan bagi mereka, berikan kesanggupan bagi mereka untuk bisa mengelola pemerintahan ini dengan baik, bersih, dan bisa mengatasi segala hal-hal yang terjadi Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan, Indonesia akan penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Indonesia akan lebih maju lagi Tuhan, lebih luar biasa lagi Tuhan. Bahkan Indonesia diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Indonesia jadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Dan Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan di akhir ibadah ini Bapak, untuk kami sungguh-sungguh Tuhan, sebelum kami akhiri ibadah kami rindu Tuhan untuk menerima berkat daripada-Mu Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita siapkan hati untuk terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang buat kita semua, yang telah memberikan damai sejahteranya dan sukacitanya bagi kita semua. Terimalah juga berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita yang telah mati dan bangkit, bahkan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita semua. Bahkan sampai kita semua berkumpul semuanya di Yerusalem yang baru, kota Allah yang kudus. Terimalah juga berkat dari Roh Kudus yang selalu diam dalam hidup kita, yang menguatkan kita, mengajar kita, mendidik kita, menghibur, menolong, bahkan terus mengingatkan kita untuk kita dengan setia mengerjakan panggilan Tuhan sampai akhir hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur, dan kami bisa terima berkat ini padamu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya dan sudah terima berkat ini, surga sama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ikuti terus ibadah bersama kami secara online Gereja Oikos Bogor setiap minggunya, dan dapatkan hal-hal yang terus mengajarkan kita untuk kita menjadi orang Kristen yang semakin dewasa, dan kita semakin kuat rohaninya, dan iman kita semakin tangguh. Apalagi di masa-masa yang sulit seperti ini, saya percaya kita semua perlu terus mengalami tuntunan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, ikuti terus Bapak Ibu Saudara sekalian ibadah bersama kami secara online dengan Gereja Oikos Bogor yang terus memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali Bapak Ibu Saudara sekalian di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.